Halo teman-teman Addictivity, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bakal ketemu salah satu calon vokalis legend Indonesia. Ada Rian, The Massive. Siap. Ini. Mas Adi, apa kabar? Ya, salam dulu buat teman-teman Addictivity. Assalamualaikum teman-teman Addictivity, saya Rian. Terima kasih buat Mas Adi sudah mengundang di channelnya. Iya. Terima kasih. Ini tempatnya Rian ini, jadi kalau kalian mau apa sih? Lu jualan apa sih? Ini ada clothing, ada barang-barang hobi juga. Tapi memang di sini banyak artikel-artikel dari rap, namanya rap. Ya, RIP. Rian. Eki Pradipta. Iya. Ada jaket, ada t-shirt. Gitu. Ya. Oke, Rian. Ya. Gua salah satu bisa dibilang penggemar lagu-lagu lu. Bagi gua lagu-lagunya punya lirik yang bagus, gitu Amin, kan. amin. Dan kenapa juga kemarin di Rising Star kita sendiri waktu ditanya siapa yang lu pilih, kita sempat ditanya sebenarnya. Oh, iya. Sebagai pencipta lagu karena bawain lagu Akhirnya Aku Menemukanmu dengan versi yang gimana gitu. Versi acak-acakan. Waktu itu gue bilang gue pilih The Massive gitu, dan alhamdulillah jadi gitulah. Jadi gitu. Nah, gue pengen nanya nih, lagu Cinta Membunuhku Ya, itu gila itu lagu, lirik itu bikin sempat gue jadi, kalau orang Sunda bilang kasuat-suat gitu. Kasuat-suat. Kasuat-suat. Artinya naon itu ya? Kasuat-suat. Gue kayak nginget masa gue pacaran dulu yang sedih gitu kan, karena patah hati. Iya, patah hati, liriknya luar biasa gitu. Nah, gue pengen tahu. Jerok pisan ya. Betul. Gue pengen tahu ini. Kalau lu cipta lagu, Ya. semua pencipta lagu kan punya karakter mencipta lagu. Ada yang notasinya dulu, cara masing-masing ada notasinya dulu, liriknya dulu, atau mungkin dia bikin aransemennya dulu. Nah, lu kayak gimana? Oke, kalau khusus lagu Cinta Yang Membunuhku memang itu lagu ungkapan kekesalan dan kecewaan sebenarnya. Karena suka sama seseorang tapi dia tidak pernah mau nerima aku. True story bukan? True story. Asik. Zaman Ya. SMA lah. Ya. Jadi karena aku tuh dulu memang nggak bisa ngomong sama kalau misalnya berhadapan dengan seorang yang aku suka itu nggak bisa ngomong langsung, jadi kayak apa ya, introvert lah. Oh ya? Nggak berani mengungkapkan sesuatu, pemalu gitu kan. Akhirnya ditumpahkannya lewat lagu. Makanya sebenarnya itu ungkapan kekecewaan kan. Kau membuatku berantakan, kau membuatku tak karu gitu kan. Gue tuh berantakan banget gara-gara lu nolak gue gitu. Jadilah lagu itu. Jadi itu lagunya cukup cepat bikinnya, mungkin 5 menitan ya. Hah? Jadi Enggak, itu lirik dan notasi? langsung bareng. Ya. Ya, jadi kayak bukan yang nggak gitu, tapi emang langsung aja keluar begitu aja. Ini emang biasanya ada beberapa lagu-lagu The Massive yang aku bikin tuh notasi sama lirik bareng. Jangan menyerah tuh cepat juga, itu langsung bareng juga. Jadi, tapi ada juga yang kayak Rindu Setengah Mati itu aku bikinnya setahun. Yang aku rindu setengah mati kepadamu. Itu verse-nya duluan. Setahun berikutnya baru ada dapat refnya. Oh, bisa begitu. Maksudnya kalau bagi gue kan gini, mencipta lagu, kalau gue cipta lagu gini, kalau songnya jadi nih, hari ini jadi, terus gue melanjutin besok, menurut gue rasanya tidak akan sama dan biasanya gue buang lagu itu. Ya. Lu sendiri? Nah, ya menurut gue sebuah lagu itu adalah apa ya, perjalanan seperti perjalanan spiritual ya. Kita nggak pernah tahu kapan itu Ada. Iya, betul. Apa ya, rasa itu tuh kayak kita nggak bisa tahu gitu. Makanya mungkin cara orang bikin lagu juga beda-beda. Tapi khusus untuk lagu Rindu Setengah Mati, entah kenapa itu lama banget. Jadi verse-nya itu aku duluan, dapat lebih dulu. Terus ref-nya itu setelah setahun kemudian, dan itu juga dapatnya di mimpi. Jadi pagi-pagi dapat ref notasi itu dapatnya di mimpi, langsung aku bangun, langsung ambil gitar, dapatlah bagian ref. Terus aku ingat-ingat ada verse yang enak gitu dulu aku, dan itu nggak pernah jadi refnya, nggak pernah nemu. Aku gabungin, ternyata nyambung. Dari 2 lagu sebenarnya. Bukan 2 lagu yang nggak pernah selesai. Iya, ref itu nggak pernah ada gitu. Jadi akhirnya ketemu
First dan Drive-nya ketemu dan jadilah satu lagu Rindu Setengah Mati, dan itu salah satu lagu terbanyak di download di RBT. Di RBT. Nah, justru yang paling banyak itu 12 juta download tuh si Rindu Setengah Mati. Itu album kedua. Menurut lu lagu mana yang paling lu suka di semua ciptaan lu? Nah itu ibarat kayak milih anak sendiri. Semuanya lahir dari kita kan, jadi pasti agak susah ya menentukan lagu mana yang paling disuka karena punya cerita masing-masing. Punya cerita masing-masing gitu. Oke. Jadi susah kalau suruh milih susah. Oke, nah gini nih, banyak pertanyaan di YouTube gua bilang begini, kenapa anak-anak band yang udah tenar, gitu, atau ya, musisi yang sudah tenar tuh, lagu-lagunya dulu enak-enak, tapi setelah berada di zona nyaman, kualitas lagunya menurun. Menurut lu? Kalau menurut gua ya, sebagai pencipta lagu yang kalau bikin lagu tuh selalu sesuai dengan apa yang dirasain. Jadi buat gue itu adalah penilaian orang aja. Oh gitu. Kalau menurut gue ketika bikin album, gue menumpahkan apa yang gue rasain saat itu di momen itu. Kayak contoh di album ke-6 tuh banyak lagu-lagu yang gue tulis untuk anak. Kayak ingin lekas memelukmu lagi itu lagu kangen gue sama anak di rumah. Terus ada beberapa lagu-lagu yang ditujukan untuk seseorang tapi bukan cewek gitu, tapi untuk orang yang berarti lah dalam hidup gitu. Jadi lebih luas sih jadinya. Jadi kayak nggak yang itu aja. Kalau zaman awal-awal dulu kan pasti lagunya tentang banyak patah hati, tapi mulai kesini kan kita juga ngerasain perubahan kehidupan, terus ketemu sama banyak hal, terus sudut pandangnya juga nggak cuma itu aja. Jadi banyak hal. Jadi ada orang cerita, ada melihat sesuatu yang kita lihat. Contoh kemarin waktu pandemi awal-awal bikin lagu Bersama Kita Kuat. Itu emang gara-gara ngelihat di TV ada satu ibu-ibu yang diusir sama Satpol PP, nggak boleh jualan, dia nangis-nangis gitu. Langsung jadi lagu Bersama Kita Kuat. Jadi emang selalu kalau sekarang lebih luas sih sebenarnya. Jadi kalau ada orang beranggapan tuh lagu lu bikin dong lagu-lagu kayak lagu zaman dulu. Ya, tuh kayak gitu. Nggak akan bisa. Karena apa? Buat gue itu adalah momen yang ditangkap. Iya, betul. Kayak contoh kita ngambil foto tahun 2000, ketika kita ngambil foto di tempat yang sama nggak akan sama gitu. Pasti hasilnya nggak akan sama. Betul. Gambarnya, warnanya nggak akan sama. Sama ketika kita bikin lagu. Kalau kalian nyuruh gue untuk bikin lagu-lagu kayak zaman dulu yang akan bisa. Iyalah. Itu sudah ada di momen itu. Nah, sekarang nikmatilah lagu-lagu baru yang harusnya kalian dengar juga. Gitu. Karena biasanya gitu orang suka nggak bisa move on dari yang dulu. Gitu. Bang, lu bikin dong album kayak album Cinta Imunuku yang akan bisa. Sama, gue diminta begitu juga. Jadi ya nikmatilah lagu-lagu kita sesuai dengan apa yang kita rasain. Gitu. Jadi pertanyaannya udah kejawab ya, gitu itu satu. Nah terus karena gue baru rilis lagu Religi. Rian, apa sih lagu Religi menurut Rian gitu loh? Kan lu pernah bikin juga ya? Jadi sebenarnya The Massive itu kalau bikin lagu Religi jarang ada yang kalau didengar lagi ya itu kayak Allah tuh kita bilangnya Tuhan. Karena buat kita betul. lagu Religi versi The Massive itu kita pengen universal. Betul. Jangan Menyerah itu salah satu lagu Religi sebenarnya. Itu paling gue suka tuh lagu. Ya, menurut label itu lagu Religi, tapi buat gue itu kan lagu bisa jadi lagu sosial, bisa jadi lagu lagu yang universal gitu. Dan pertanggungjawaban membuat lagu Religi juga cukup besar ya. Jadi gue tidak bisa memaksa untuk harus bikin lagu Religi terus gitu. Dan menurut gue juga banyak lagu-lagu The Massive itu sebenarnya ditujukan juga untuk Tuhan sebenarnya. Kalau kayak contoh misalnya Aku Percaya Kamu, itu kesannya kan buat cewek gitu. Terus ada juga untuk beberapa lagu untuk guru saya juga gitu. Jadi kadang suka orang menganggap itu kayak itu pasti buat cewek itu, tapi enggak sebenarnya. Ada beban nggak sih bikin lagu Religi? Nah, ada satu lagu Religi yang gue bikin waktu umroh pertama kali. Judulnya Taman Surgamu. Oh, itu gue nonton itu. Nah, Taman Surgamu itu emang dibuat di depan Ka'bah sama di Raudah. Di Raudah. Oh, dibikinnya di situ? Di situ, memang benar-benar tiba-tiba aja
dapat lagu gitu kan, kita nggak pernah tahu ya inspirasi itu datang. Kita nggak bisa nolak itu gitu. Jadi saat ada momen itu tiba-tiba aja bikin lagu gitu. Jadilah lagu Taman Surgamu. Lagunya sih nggak terlalu hits ya, tapi dari dulu emang nggak pernah mikir harus jadi hits, nggak juga. Dari dulu emang ngalir aja. Jadi nggak pernah yang berpikir harus jadi hits nih. Yang penting gue puas dengan lagunya, gue bisa merasa ini tuh bisa mewakili perasaan. Tapi ketika itu lagunya hits itu bonus. Nah itu pasti kan banyak faktor ya. Karena selain lagunya bagus juga itu karena promosinya bagus. Iya. Jadi saling mendukung lah. Terus setelah lo bikin lagu religi, kayak gue nih setelah gue bikin lagu religi, gue berasa gimana ya, kayak ada pagar gitu loh di kehidupan gue. Maksudnya, oke, gue udah bicara dengan Tuhan, gue udah bikin lagu religi. Sebaiknya gue juga memperbaiki hal-hal yang buruk di kehidupan gue. Lo sendiri bagaimana? Ya pasti setiap manusia kan pengen menjadi orang yang lebih baik terus. Betul. Tapi nggak, lo kadang-kadang takut nggak sih? Maksudnya setelah lu bikin lagu religi terus tiba-tiba satu momen ya bukan hal yang terlalu bagaimana. Itulah kenapa gue tidak pernah bilang lagu itu tuh lagu religi. Karena ya itu pertanggungjawaban itu gitu. Pertanggungjawaban yang cukup berat ya ketika kita membuat lagu yang nafasnya tuh ketuhanan tapi secara kelakuan juga belum bisa. Ya kita selalu pengen jadi manusia yang baik ya. Apalagi sekarang udah punya anak juga gitu. Kita juga harus kasih contoh juga kan ke anak-anak kita gitu. Tapi pasti yang namanya lagu yang temanya ketuhanan tuh pasti ada tanggung jawab yang besar. Jadi memang akhirnya gue memang tidak pernah bilang itu lagu religi. Ya udah lagu pop aja gitu. Tapi mungkin temanya ya bisa banyak hal gitu. Ya, lu udah berkeluarga, ya, udah punya anak, punya istri, gitu kan. Seperti apa sih sosok Rian sebagai seorang bapak? Menurut lu sendiri lah gitu. Mana ya? Yang pasti gue tuh nggak bisa kalau ngeliat anak nangis gitu, dia sakit itu nggak bisa. Kok sama ya? Itu minta sesuatu gitu kan? Ya, gue tidak pernah bisa menolak, betul sekali. Kenapa? Dia sakit aja itu udah kayak satu hal yang bikin gue tuh gue bisa nangis kalau dia sakit panas, sakit apa gitu, nangis pasti, peluk. Dan gue nggak pernah marah juga sama anak, sekalipun nggak pernah marah, sekalipun. Apa yang sering lu tanamin sama anak lu, prinsip atau apa gitu? Gue tidak pernah yang pesan macam-macam sebenarnya. Gue selalu maksudnya lu harus jadi pilot, harus jadi apa? Bener-bener yang gue tuh sangat membiarkan anak-anak gue menjadi apa yang mereka mau, karena gue dulu sama bokap juga gitu. Dia tidak pernah menjadi orang yang galak sama anak-anaknya. Kalau gue lihat kan banyak bapak sama anak tuh galak. Ya, tuh. betul. Bokap gue tuh nggak pernah sama sekali. Nah, ketika gue punya anak, gue mencoba untuk seperti itu. Contoh, dia kemarin ngerjain PR online. Dia bilang nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa nggak usah dikerjain, gue bilang gitu. Gue bilang, kenapa kita harus bikin anak kita yang harusnya bisa menikmati dunianya untuk berpikir keras gitu. Gue aja jujur sekolah hanya sampai SMA, tapi gue bisa ngisi seminar di kampus-kampus untuk berbagi pengalaman gue di industri. Jadi sebenarnya gue sih berharap nanti anak gue dia jadi orang yang baik, yang bisa bikin bangga keluarga, tapi dengan pilihannya dia sendiri. Jadi gue hanya kayak ngasih contoh aja. Tapi biarkan anak-anak gue nanti yang memilih. Contoh misalnya gue kan gue suka koleksi piringan hitam, dengerin The Beach Boys, dengerin The Beatles misalnya, Chrisye. Ya pada akhirnya kan karena setiap hari ada di lingkungan kan, anak jadi tahu, lagu lagu ini, dia jadi suka. Ya kita nggak bisa. Terus anak sendiri ikut musik atau ada bakat di situ? Sekarang malah lagi suka
bikin konten. Dia YouTubers juga. Hai. Subscribernya sudah 350.000. Ajrit. Tapi bikinnya konten sketsa gitu. Oh gitu. Umur berapa sih? Umur 8 tahun, yang nomor 2 umur 2 tahun. Itu juga lucu juga. Kadang suka diajak main bola, dikenalin, tapi kan kita nggak bisa memaksa. Oh laki. Laki. Ya. Kalau mimpinya sih pengennya dia jadi pemain bola, mimpinya. Tapi ya kita kembalikan ke anaknya nanti, biar ngalir aja. Betul. Gue idem sama cara lu mendidik anak. Kita sama percis sama, nggak ada bedanya. Tapi biasanya ibunya yang lebih galak. Oh gitu. Jadi kalau anak gue tuh suka meminta perlindungan ke bapaknya. Gitu. Oh gitu. Wah, aku dimarahin pak. Gitu. Udah nggak apa-apa, lu nggak usah kerjain. Ya gitu lah maksudnya. Ya, tapi emang mungkin cara mendidik anak tuh gitu ya. Maksudnya kita harus berbagi ya. Iya betul. Apa bekerja sama lah sama istri untuk bikin ya karena gue pernah dengar anak itu adalah sahabat. Ya. Jadikan anak itu sebagai sahabat. Jadi dia bisa curhat sama kita juga, bukan curhat sama orang lain gitu kan. Sebaiknya itu sama kita curhat. Jadi kita lebih tahu banyak. Nah gue perempuan. Ya. Perempuan satu-satunya. Oh, satu-satunya. Satu-satunya. Gitu loh. Oke, Rian. Kita sebagai komposer berdua gitu kan gitu. Kadang-kadang kita ditanya sisi romantis kita kayak apa sih? Romantis kayak lu kayak apa sih? Waduh. Jujur gue tuh tidak seperti yang ada di lagu ya. Itu tuh jauh banget. Gue sangat tidak romantis. Percis sama gue. Terus gimana? Itu sekali-sekalinya gue kasih lagu, gue kasih surprise sebelum nikah. Setelah menikah nggak pernah lagi. Oh iya? Itu pun sekali. Lu kasih apa lagu? Ya ada satu lagu lah yang akhirnya natural. Lu kasih bunga gitu apa gitu. Nah, judulnya natural waktu itu yang ku suka kamu apa adanya. Gue tahu itu. Senatural mungkin aku lebih suka. Itu salah satu lagu yang ya inspirasinya calon istri gua waktu itu. Sekarang jadi ibunya anak-anak. Udah, setelah itu ya udah. Itu satu-satunya hal yang paling romantis yang pernah gue bikin. Yang pernah kemarin setelah pernikahan 8 tahun akhirnya gue bikin surprise. Sekalinya kita foto lagi. Kayak pre-wedding. Pre-wedding lagi seperti dulu kayak ya. pre-wed lagi tapi ya. Dalam kondisi kita sudah punya 2 anak. Kita foto berdua aja gitu. Ternyata hal itu juga menyenangkan dia gitu. Ternyata ya istri tuh pasangan kita seneng kalau diperlakukan begitu ya. Jadi kadang-kadang memang kita nggak bisa juga, kalau terlalu cuek juga nggak bisa. Cuma kalau gue itu perhatian gue tuh di hal yang lain sih. Jujur gue tuh jarang sekali berantem tuh jarang. Mungkin selama 2012 ya, 9 tahun ini bareng-bareng ya bisa dihitung dengan jari kita cekcok itu. Ya itu halnya juga hal-hal kecil. Aneh suka cuma gara-gara aku nggak mau pakai celana pendek gitu. Cuma gara-gara makanan apa gitu hal-hal yang kecil, tapi ya habis itu ya langsung selesai gitu. Jadi nggak pernah ada masalah yang apa sih yang bikin keluarga lu jadi adem? Maksudnya tidak jarang sekali ada masalah atau gimana gitu? Ya laki-laki kan pemimpin ya, dia harus dia yang menjaga ritme. Dinamika tuh laki-laki yang jaga gitu. Dengerin tuh laki-laki. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kesalahan gitu, ya kita minta maafnya harus cepet-cepet. Betul. Kadang aku pernah dulu sekali ngomong agak kasar sedikit gitu. Dan itu cukup ternyata menyakitkan hatinya gitu. Langsung minta maaf. Kadang-kadang kan kita gengsi ya. Iya. Manusia itu paling sulit minta maaf. Tapi aku berusaha untuk langsung baikin lagi karena apa? Buat kita udah bareng-bareng. Terus kalau kita berantem hanya gara-gara hal-hal yang nggak penting itu sayang gitu. Jadi kita pikirin hal-hal yang gimana caranya kita bisa membangun usaha-usaha kita gitu. Gimana caranya nanti anak-anak kita bermimpi, kita nanti punya rumah di sini ya, kita punya ini ya, gitu lah kan, kita namanya keluarga kan. Tapi kan lu butuh support dari istri lu dong. Gitu. Maksudnya ibaratnya lu kali kerjain banyak hal sekarang gitu kan, waktu lu banyak habis di luar gitu. Apa yang paling lu harap dari seorang istri dalam hal pekerjaan lo? Maksud support seperti apa sih? Nah, alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada komplain ya, maksudnya. Gue sering pergi. Nggak pernah bilang waktu gue mana gitu? Nggak pernah, alhamdulillah. Tapi
kalau ada waktu gue untuk Sempatin. bisa bareng-bareng pasti kita sempatin. Misalnya pas ada job misal di Bali gitu ya kita ajak. Kita ajak gitu, betul. Terus misalnya ada pengen nonton bola waktu di Singapura gitu ya. Atau misalnya pas lagi ke luar ke nonton MU. Ya kalau sempat diajak. Jadi hal-hal seperti itu, tapi yang nggak sering. Cuma itu bisa jadi salah satu cara kita untuk tetap menjaga ya. Betul sekali. Tapi itu momen. perlakuan kasih sayang itu ya tetap harus dilakukan. Cuma memang gue tidak romantis yang ngasih bunga, mau ngasih apa gitu enggak. Tapi dengan perlakuan yang kayak misalnya pas nyampe rumah cium. Yep. Kadang gue nggak malu untuk mencium kakinya dia nggak. Iya? Sampai sekarang anak-anak gue cium kakinya, ibunya gue cium masih sampai sekarang. Jadi ya itu sih yang Ya karena gue nggak pernah dengar gosip dari lu soalnya kan gitu. jangan sampai. Gue nggak pernah dengar apa-apa gitu kan. Biasanya kan masalah kita yang bekerja di dunia ini kan masalahnya di situ terus loh, gitu kan. Dan alhamdulillah sih gue lihat seperti itu. Terus lu paling susah ingat momen apa sih sama keluarga lu? Entah itu ulang tahun atau apa gitu. Lu suka kelupaan nggak? Oh sering. Kapan? Gua kapan nikah gue karena gue lupa. Karena suka kelewatan. Terus dia marah gitu. Tapi nggak, marah itu Bang gimana sih? Oh iya, sekarang ini ya? Udah kesini ya? Oh tanggal ini ya? Gitu, tapi karena buat gue setiap hari tuh spesial. Jadi gue tuh kadang suka kayak contoh gue ulang tahun pun gue biasanya gue nggak pengen dirayain sebenarnya. Pengennya biasa aja gitu. Kenapa ya? Gue coba gitu ya. Maksudnya udahlah gitu loh. Iya. Nyantai aja gitu. Nggak usah yang harus dikasih surprise gitu. Nggak suka seperti itu. Cuma ya kadang-kadang kan namanya pasangan pengen ngasih surprise ya kita terima. Cuma sebenarnya kalau dari gue memang nggak terlalu suka yang gitu-gitu. Pengennya ya setiap hari itu apa spesial aja. Ya, Rian, pertanyaan gue kedua terakhir. Siap. Menurut lu seperti apa sosok Adi di mata lu? Mas Adi. Sosok yang kalau nyanyi menyayat hati. Karena gue dulu kalau dengerin lagunya Naf tuh suka terenyuh sendiri gitu kan. Akhirnya menemukan lirik-liriknya juga sangat dalam ya, maksudnya kalau buat gue sih lagu-lagunya Mas Adi tuh bisa ditujukan untuk Siapa saja guru, sebenarnya. untuk Tuhan, untuk siapapun, luas lah. Sama, maksudnya cara bikin liriknya juga kayaknya kita hampir sama. Ternyata kita juga ada darah Bugis ya. Bugis, apa Aku Bone, nenek Maros, Oma Maros, jadi masih ada apa darah pejuangnya, pelaut. Orang Makassar itu semua isi laut dimakan, kecuali kapal selam. Itu pun karena besi. Itu pun karena besi. Kalau tidak gue telan juga. Jadi sampai sekarang tuh alhamdulillah masih sering makan palu mara setiap. Oh ya? Ya seminggu. Ya tadi kemarin masak juga. Nah, Jadi emang itu favorit sampai sekarang. ya ke Bandung Palu lah. mara. Nanti gue masakin yang lain. Siap. Mas bisa masak juga? Bini gue orang Makassar. Oh Makassar. Mantap. Kita mampir ya nanti ya. Main ke sana. Siap. Bro, terakhir. Kalau gue suruh milih antara keluarga dan band, mana yang lu pilih? Wow. Itu pilihan yang sulit ya. Lu harus milih. Susah. Itu dua hal yang ada dalam darah gue soalnya. Iya. Band itu The Massive ini mimpinya gede banget. Mas. Kita tuh buat kita sekarang itu kita masih baru mulai. Padahal kita udah dari 2008 ya, sudah 13 tahun di industri. Bareng-bareng dari tahun 2003 sudah 18 tahun, tapi kita anggap ini kita masih mulai. Masih ada mimpi yang besar yang kita harus lewatin. Keluarga juga luar biasa. Jadi kalau suruh milih berat. Ada band juga keluarga. Betul. Keluarga juga Band. satu hal yang tidak pernah bisa dipisahin. Betul sekali. Jadi apa namanya? Mungkin nggak biasanya gue tanya lu, mungkin pertanyaan ini agak-agak gimana gitu. Cuman memang kadang gue berpikir bahwa
gue mau gali sisi lain lu selain musik sebenarnya. Makanya gue bertanya seperti itu tadi gitu. Gak masalah. Dan harapan gue The Massive tetap jalan, memberi contoh semua anak-anak band bahwa band itu bisa solid, band itu bisa jadi keluarga, band itu bisa selama-lamanya ada sampai kita tua sekalipun gitu loh. Karena harapan gue juga sebenarnya dulu itu gitu. Dan kalaupun ada masalah tolong selesaiin baik-baik ya. Gitu, karena apa ya, sebagai mantan di salah satu band yang besar, rasanya sedih sekali memang di saat meninggalkan band tersebut. Sekarang gue cuma punya doa buat Naf bahwa mereka bisa sukses. Amin. Dan gue harap The Massive juga begitu. Amin. Ya, Rian. Amin. Thank you. Sehat selalu, Siap. sukses Terima kasih, selalu, Mas brother Adi. ya. Begitulah teman-teman Addictivity, teman saya berbicara dengan Rian, dan ternyata setelah ketemu ini baru kali ini gue benar-benar ngobrol. Iya, baru ini ya. Baru kali ini ngobrol, ternyata hampir banyak kesamaan antara seorang Adi dan Rian dari sisi pencipta lagu, karakter manusianya, suka lupa ulang tahun, tanggal perkawinan juga lupa. Gue sampai hari ini gue lupa. Tapi bukan berarti kita tidak sayang Betul, sama. betul. Kan tidak bisa jadi ukuran Betul. juga. Gitu loh. Dan ternyata juga gue sering sama banget bahwa kadang-kadang kita memberi kebahagiaan sama keluarga itu kadang tidak perlu diminta, tapi sometimes kita tiba-tiba memberi sesuatu gitu. Dan Rian sukses jadi bapak, sukses jadi vokalis, sukses jadi suami gitu. Amin. Kan. Dunia akhirat nanti kita ketemu lagi ya. Siap. Yuk, teman-teman Addictivity, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.